Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-9 ini kita laksanakan secara online melalui video ini. Eh, Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai transformasi, gitu ya. Transformasi ini adalah salah satu teknik sebelum kita melakukan teknik data mining ya, di mana pada tahapan ini biasanya yang kita lakukan adalah mengubah dari preproses data menjadi transform data. Nah, transform data itu kemudian nanti akan digunakan di teknik data mining. Nah, kalau kita bahas sekilas gitu ya. Jadi di beberapa teknik data mining itu eh, ada banyak gitu ya. Ada banyak sekali teknik data mining yang kita bisa pakai. Kita ilustrasikan di sini ya. Misalnya ini adalah teknik data mining gitu ya. Teknik data mining. Nah, dalam eksekusi data mining ini kan sebenarnya mencari suatu pattern ya. Kalau dilihat dari slide tadi, setelah data mining dikerjakan akan memperoleh suatu pattern atau pola. Nah, data mining yang dipakai itu adalah kebanyakan metode machine learning. Artinya nanti metode itu akan mempelajari data itu sehingga dalam data itu akan membentuk suatu pola. Nah, dalam artian lain kita akan membuat suatu model misalnya. Ya. Dalam salah satu teknik data mining masuk ke klasifikasi ada yang namanya decision tree gitu ya. DT, decision tree. Nah, decision tree ini akan membentuk suatu model yang terbentuk akibat dari mempelajari suatu data gitu ya. Nah, model yang dibentuk dari decision tree ini sesuai dengan namanya itu adalah model tree gitu ya. Kita tahu tree itu ada root-nya, ya ada age gitu ya, nanti ada node di bawahnya, ada child, ada parent gitu ya, dan seterusnya bentuknya seperti ini adalah tree ya. Nah, kemudian ada metode yang lain atau teknik yang lain, dia juga sama memodelkan, dia membuat suatu model dari data gitu ya. Misalnya kita menggunakan naive Bayes di sini. Nah, naive Bayes itu dia akan membuat suatu model, yaitu model peluang gitu ya. Misalnya peluang P sama dengan X gitu ya. Atau membuat suatu model regresi gitu ya. Kalau di klasifikasi ini kita contohkan di klasifikasi. Misalnya ada model bentuknya Y sama dengan X+1. Anggap aja regresi linear dia. Nah, machine learning itu nanti akan membuat suatu model dari metode-metode itu dari suatu data gitu ya. Jadi kita punya data di sini. Ini data gitu ya. Nah, tentunya sebelumnya kita tahu bahwa data ini ada dua bentuk ya. Ada data bentuknya numerik ya, number. Ada bentuk yang kedua adalah kategori ya, kategori. Nah, gitu ya. Nah, kita contohkan misalnya di dalam decision tree. Dalam membuat tree seperti ini, biasa yang dipakai itu adalah data yang bentuknya kategori. Masuk sini gitu ya. Langsung gitu ya. Nah, tapi kalau data yang kita miliki itu bentuknya number, gimana caranya? Kan gitu ya. Maka kita harus lakukan proses transformasi dulu. Ya, TRM, transformasi, mengubah bentuk number menjadi kategori, baru kemudian kategori dieksekusi di decision tree. Nah, bias gimana? Itu juga sama kategori gitu ya. Kalau regresi gimana? Nah, kalau regresi ini datanya number. Jadi kalau saya punya data di sini gitu ya, data yang kita maksudkan ini kebanyakan di data mining itu adalah data tabular atau data dalam bentuk tabel. Jadi untuk setiap atribut, ya jadi ini satu, dua, tiga ini recordnya. Lalu ini ada X, ada Y, ada Z, ini adalah atributnya. Untuk setiap atribut ya, X, Y, atau Z ini, atau berapapun nanti dimensinya ke samping, itu berarti semuanya harus bentuknya number atau bentuknya kategori. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu alasan kita
melakukan suatu proses transformasi di sini. Jadi mengubah preproses data menjadi transform data, di mana transform data itulah yang nanti akan kita pakai untuk dieksekusi membuat model menggunakan teknik data mining, gitu ya. Jadi mengapa transformation? Yang pertama tadi ya, metode data mining kita memerlukan suatu bentuk data yang sesuai untuk dieksekusi ke dalam metodenya. Jadi kalau naive Bayes atau decision tree itu biasanya yang paling sering dipakai adalah datanya bentuknya kategori bukan numerik, gitu ya. Dan dalam transformasi juga kalau kita menggunakan machine learning gitu ya, itu pasti memakan waktu yang lama. Pada awal kuliah ya dalam sejarah data mining yang kita bahas waktu itu, kita tahu bahwa data itu jumlahnya banyak sekali. Jadi teman-teman bisa pikirkan berapa banyak data yang bentuknya tabular disajikan dalam bentuk Excel misalnya atau bentuk lain CSV dan lain-lain. Jika data tersebut besarannya adalah 1 giga aja, ya, itu pasti banyak banget. Nah, mengolah data 1 giga itu tentunya akan memakan waktu yang lama, ya, sehingga kita butuh suatu proses transformasi di dalamnya. Kemudian bisa jadi transformasi ini kita membentuk suatu atribut baru, ya, sehingga dapat menjadi pelengkap dari atribut yang sudah ada. Dan perlu digarisbawahi kalau memang apa yang dimaksudkan dengan transformasi ini adalah dia mengubah bentuk data tanpa menghilangkan makna dari data. Jadi data itu nanti bentuknya yang berubah, namun maknanya dia tidak berubah, gitu ya. Nah, kita contohkan lagi misalnya, gitu ya. Misal ini kasusnya adalah teks, ya. Jadi pengelolaan teks. Jadi di data mining dalam sub ilmu data mining itu ada text mining. Misalnya ada teks yang pertama, ada ibu pergi ke pasar. Lalu ada teks yang kedua, ya, di pasar banyak anak-anak, misalnya gitu ya. Lalu yang ketiga, bus itu pergi menjauhi kami. Nah, gini ya misal. Nah, kalau kita lihat data mentah seperti ini kan bukan kategori, bukan numerik gitu ya. Ini bentuknya adalah teks. Nah, maka dari data teks ini harus kita ubah menjadi suatu bentuk kategori atau numerik gitu ya. Nah, salah satu pengolahan teks itu ada yang namanya text preprocessing. Di dalamnya itu termasuk ada teknik steaming, ya, tokenizing, terus stop word removal, terus dan lain sebagainya, ya. Jadi kita olah dulu apa teks ini menjadi ke dalam bentuk numerik. Namun numerik yang dimaksudkan ini adalah bentuk vektor ya, yaitu bilangan yang memiliki arah karena memang yang namanya teks itu dia memiliki suatu kesamaan ya, walaupun suatu teks itu lebih panjang dari teks yang lain. Misalnya, ibu pergi ke pasar naik mobil dengan ibu pergi ke pasar. Secara tekstual itu kan sama aja. Ya bedanya yang satu ada naik mobilnya, yang satu enggak. Tapi itu kalau kita lihat urutan-urutan katanya itu sama-sama bilang bahwa ibu pergi ke pasar dan memiliki himpunan bagian. Jadi teks yang kedua tadi, ibu pergi ke pasar, ya, dengan teks yang pertama, ibu ke pasar naik mobil itu adalah himpunan bagian. Jadi teks kedua adalah himpunan bagian dari teks pertama dan itu memiliki kesamaan. Artinya vektornya memiliki arah yang sama namun memiliki panjang yang berbeda ya. Makanya teks itu selain dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah ya karena bisa dinilai dari panjangnya dan arahnya. Itu salah satu contoh ya. Oke, kita coba misalnya kita mau transformasi ini ya teks ini menjadi suatu kategori atau atribut. Dalam suatu teks preprocessing kita bisa mengubah teks ini menjadi suatu nilai numerik gitu ya, bukan atribut salah ya, numerik, kategorikal atau numerik. Salah satunya tadi dengan teks preprocessing yang saya jelaskan. Namun itu sisanya bisa teman-teman cari gitu ya, bagaimana apa itu stemming, stop word removal dan lain-lain. Nah, cara yang simpel kalau kita melihat teks ini berarti kita lakukan tokenizing dulu. Tokenizing itu berarti memecah teks ini menjadi
kata per kata. Jadi ada satu, ada dua, ada tiga. Lalu kita lakukan text stop word removing juga untuk mengambil kata yang tidak penting. Misalnya yang pertama, ibu pergi ke pasar, maka kata ke itu tidak menjadi penting, ya. Akhirnya kita tokenizing jadi ibu, ibu pergi dan pasar. Kemudian teks yang kedua, di pasar banyak anak-anak. Di adalah kata depan. Di itu tidak bermakna apa-apa, maka kita bisa remove, ya. Kita bisa ambil, tinggal pasar banyak sama anak. Tadi karena anaknya ada dua. Terus bos itu pergi menjauhi kami. Itu tidak bermakna, jadi tinggal bus sini, ya. Bus pergi terus jauh kami. Nah, kenapa kita tidak ini menggunakan menjauhi? Karena kita memang harus menghapus kata imbuhan, gitu ya. Jadi sehingga yang terbentuk ini adalah kata dasarnya semua. Nah, kemudian kita ubah menjadi bentuk vektor. Berarti ada teks 1, ada teks 2, dan ada teks 3. Lalu kita taruh semua teksnya, ada berapa banyak himpunan teksnya, jadi ada ibu pergi pasar, gitu ya. Pasar di bawah ini ada banyak, berarti ada anak, terus ini ada bus, ada jauh, di sini ada kami. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti di kata yang pertama itu kata ibu, di teks yang pertama kata ibu ada satu, kata pergi ada satu, kata pasar ada satu, banyak nol, anak nol, bus nol, jauh nol, kami juga nol, gitu ya. Lalu yang kedua berarti ibunya nggak ada, perginya nggak ada, pasarnya ada satu, banyak satu, anaknya dua, ya tadi ya. Banyak anak-anak tadi ya, berarti ini anak lagi ya, karena tokenizing tadi. Ini ya. Terus bus nol, jauh nol, kami nol. Jadi di sini juga ibunya nol, perginya satu, pasarnya nol, jauh banyaknya juga nol, anak nol, busnya satu, jauh satu, kami satu. Nah, yang saya lakukan ini adalah menghitung jumlah kata yang ada pada setiap teks. Nah, teknik seperti ini disebut dengan teknik TF, ya, atau term frekuensi, jumlah banyaknya kata. Nah, di sini kita sudah dapat nih, gitu ya, data vektor yang tipenya numerik. Nah, kalau sudah dapat dapat data numerik yang seperti ini, baru kita bisa proses ke teknik data miningnya, ya, menggunakan teknik machine learning. Nah, cuman memang TF itu adalah salah satu transformasi yang paling gampang, gitu ya. Kalau mau yang lebih ribet lagi, ada TF-IDF, ada CF-IDF, ada yang terbaru itu teknik transformer, ya, ada walk to fact dan lain sebagainya, dan itu juga mempertimbangkan banyak hal. Nah, kalau ini kan secara semantik dia tidak dipertimbangkan, gitu ya. Hanya mengumpulkan berapa banyak kata ibu pergi dan ke pasar. Tapi kalau pengolahan teks zaman sekarang seperti yang kita lihat di ChatGPT itu lebih modern lagi karena melibatkan semantik, gitu ya. Jadi ibu pergi ke pasar naik mobil dengan ibu pergi ke pasar itu diartikan sebagai dua kata yang berbeda. Nah, gitu ya. Jadi ada maknanya. Jadi ibu pergi ke pasar pergi ibu itu ada maknanya. Kalau di sini sama aja, ya. Ibu pergi ke pasar dan ke pasar pergi ibu itu sama. Karena yang difokuskan itu hanya menghitung nilai kata per katanya saja, gitu ya. Nah, itu adalah perkembangan teknologi dari text mining, ya. Dari teknik text preprocessing, dan cara yang seperti ini itu dipakai di dalam transformasi, gitu ya. Karena transformasi itu kan mengubah bentuk data menjadi bentuk yang cocok untuk dieksekusi di teknik data miningnya. Ya, hanya ada dua bentuk, mau itu bentuknya numerik atau bentuknya kategori. Nah, kalau datanya teks seperti itu. Kalau datanya gambar gimana? Nah, kalau gambar itu kan berarti di setiap gambar digital itu kan ada pixel-pixel. Kemudian pixel itu kita ubah menjadi red, green, blue. Ya, kalau misalnya kedalaman warnanya ada 8 bit, maka setiap red, green, blue itu ada 255 kedalaman warna. Nah,
jadi numerik kan gitu ya. Kalau dia sinyal gimana? Sinyal radio, gelombang, analog dan lain sebagainya. Maka kita bisa pakai teknik-teknik ya atau metode-metode yang cocok untuk data yang sedemikian rupa itu tadi. Jadi dicocokkan juga dengan data kita itu apakah bentuknya tabular, gambar, gitu ya, video, atau sinyal atau apapun itu, dan masing-masing akan ada teknik preproses apa teknik transformasinya sendiri-sendiri. Nah, dalam pendekatan transformasi itu sebenarnya ada 6 pendekatan, gitu ya. Yang pertama itu ada yang namanya teknik smoothing, itu adalah teknik untuk membuang noise. Lalu ada agregasi, ini adalah operasi yang mensummarikan atau mengagregasikan data. Lalu ada generalisasi, itu mengubah bentuk data primitif menjadi level yang lebih tinggi, dan konsepnya adalah hierarki. Lalu diskritisasi, mengubah data kontinu menjadi diskrit. Normalisasi adalah mengubah atribut dan diskalakan dalam rentang yang sangat kecil, biasanya rentangnya 0 sampai 1 atau min 1 sampai 1. Dan yang terakhir itu adalah atribut construction atau fitur construction, yaitu di sini kita membangkitkan suatu atribut baru yang nanti akan ditambahkan ke dalam kelompok atribut yang sudah ada sebagai pelengkap dan diharapkan bisa meningkatkan akurasi suatu prediksi kalau di klasifikasi, gitu ya. Nah, yang pertama adalah smoothing. Smoothing ini sebenarnya beberapa tekniknya sudah diperkenalkan di pertemuan yang kemarin ya, di pertemuan preprocessing. Salah satunya adalah binning, gitu ya, regression dan clustering. Nah, kalau binning berarti kita membagi data menjadi kelompok-kelompok data. Lalu kalau ada data yang sifatnya noise, itu kita masukkan ke kelompoknya yang mendekati, gitu ya. Jadi ini intinya data itu diperhalus. Nah, kalau saya punya contoh seperti ini, gitu ya. Misalnya saya punya contoh data. Nih, saya buka baru ini not apa paint. Ya, saya ilustrasikan. Saya punya data seperti ini, ya. Saya punya banyak sekali data di sini. Ini data semua nih, gitu ya. Nah, yang saya ini saya klik banyak data seperti ini, gitu ya. Ini fakta data. Terus apabila saya punya data seperti ini, ya sebenarnya saya bisa bangkitkan tren data, di mana nanti data fakta ini saya ubah menjadi data bentuk trennya. Nah, apakah diperbolehkan? Boleh, gitu ya. Jadi kalau ingin memprediksi sesuatu, misalnya kasus kita diprediksi, gitu ya. Misalnya ini adalah tahun 2000, ini tahun 2010. Kita ingin memprediksi berapa di tahun 2015 misalnya, gitu ya. Nah, maka biasanya kalau kita langsung memprediksi dengan data asli, itu tingkat akurasinya nggak begitu bagus, gitu ya. Maka biasanya yang kita lakukan adalah memprediksi trennya. Yang namanya prediksi itu berarti kan kita nggak tahu apakah nanti yang diprediksi itu benar atau tidak. Namanya juga hanya memprediksi. Namun kalau memprediksi itu lebih mudah dan lebih akurat secara general itu adalah menggunakan trennya kalau di regresi, gitu ya. Nah, misalnya saya punya sebaran data seperti ini, gitu ya. Atau datanya banyak nih di bawah gini ada lagi, gitu ya, banyak macam-macam. Oke, lalu biasanya kalau dengan menggunakan regresi, saya coba dulu data seperti ini, saya masukkan ke deret Taylor, gitu ya. Kalau masih ingat deret Taylor, kemudian saya coba bentuk regresi linearnya. Nah, ternyata terciptalah bentuk regresi data yang seperti ini, misalnya. Nah, lurus, gitu ya, regresi linear. Nah, kalau diprediksi berapa ya nilai tersebut di tahun 2015, ya maka kita tinggal mengacu pada regresi linearnya saja di sini. Gitu ya. Jadi berapa nilainya itu ada di sini. Gitu ya. Nah, ada di sini. Nah, berarti kalau kita berapa Y, ya di tahun 2015, kalau Y-nya 2015, Y itu berarti eh, berapa X ya. Di tahun 2015 berarti X itu adalah nilai Y yang ada di sini. Gitu ya. Nah, ini berarti data itu di-smoothing atau diperhaluskan. Misal sebaran data yang ada di sini ada 2000 sampai 2010 tadi ya. Ada data 10 tahun, anggap aja data 10 tahun itu ada 10.000 data. Maka saya bisa transform data itu semuanya menjadi pola dari regresi linearnya. Jadi data yang ada di sini misalnya gitu ya, ini saya hitamin, itu saya ubah bentuknya ke regresi linearnya yang ada di sini gitu ya.
Terus data yang di bawah ini saya ubah menjadi bentuk linearnya yang ada di sini. Ya. Lalu data yang ada di sini semua saya ubah mendekati ke linearnya. Adapun nanti noise yang ada di sini ya karena ini adalah proses smoothing saya ubah menjadi regresinya ya seperti ini. Ada data yang di sini saya taruh di sini dan seterusnya. Ya sehingga nanti data yang saya punya misalnya bentuknya adalah tabel seperti ini ada dua gitu ya. Di sini gitu ya. Di sini ada X dan ada Y. X itu tahun tadi ada 2000 sampai 2010 misalnya ada nilai Y-nya di sini ada berapapun itu gitu ya. Dan saya ubah menjadi seperti ini gitu ya. Ada nilai X-nya dan nilai Y-nya ini sama mulai dari 2000 sampai 2010 dan nilai Y-nya ini yang digantikan adalah nilai dari regresi linearnya. Nah, kalau Y yang ini yang di tabel atas ini adalah nilai Y yang dari data fakta. Kalau yang Y yang di tabel bawah ini adalah tabel yang dibuat dari nilai regresi linear. Nah, itu boleh aja karena itu namanya proses smoothing gitu ya, menghaluskan data. Nah, ketika data dihaluskan, apakah data itu fakta? Ya, bukan gitu ya, karena memang itu bukan data yang sebenarnya. Tapi secara makna dia sama ya, artinya ini trennya menaik misalnya. Jadi kita ngomongin makna. Jadi di transformasi itu kebanyakan kita tuh ngomongin makna. Bisa jadi bentuk data berubah. Kalau tadi kan bentuk datanya bisa berubah karena memang digeser datanya. Gitu ya. Oke, lalu yang kedua agregasi. Nah, kita bisa lihat di dalam tabel yang sebelah kiri nih. Ada number, exposure, ada gender, ada oral, cavity, and pharynx ya. Jadi ada apa? Ini penyakit mulut lah ya, pengukuran cavity, oral, dan pharynxnya di situ. Lalu sebelah kanan itu adalah bentuk transformasi dari agregasinya. Nah, ini kan sebenarnya teragregasi ya. Misalnya exposure-nya adalah tobacco. Tobacco itu apa? Tembakau. Ada alkohol dan seterusnya. Terus tobacco itu ada di male, ada yang di female gitu ya. Dan dia terpisah datanya. Nah, kita transformasikan data tersebut menjadi data yang di sebelah kanan sehingga tobacco itu ada male oral cavity dan female oral cavity and pharynx-nya di situ gitu ya. Dan pharynx-nya di situ. Jadi kita ubah bentuk agregasinya seperti ini. Nah, sebenarnya banyak juga hal yang bisa kita ubah secara generalisasi dari bentuk agregasi seperti ini gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya. Nih, sebagai contoh misalnya saya punya di sini gender. Ya, di sini nilai X, nilai Y misalnya gitu ya. Gender ini berarti ada male gitu ya. Ada female, ada male, ada male misalnya. Nilai X-nya ini adalah numerik ya, misalnya 12, ini 14, nggak tahu ini apapun nilainya ya. Intinya ini numerik lah gitu ya. Nah, seperti ini misalnya ini apa aja lah terserah. Ini bisa berapapun. Oke, nah kalau kita punya data seperti ini berarti kan ada salah satu atribut kita yang bentuknya kategori ya. Dan kita masih ingat bahwa yang namanya gender itu skala pengukurannya paling rendah. Jadi gender itu hanya bisa dibedakan tapi tidak bisa dibandingkan ya. Bagi yang lupa bisa teman-teman review di pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, sedangkan metode yang saya pakai itu adalah metode yang mengharuskan semua datanya itu semuanya numerik. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kebanyakan orang ya, untuk kebanyakan mahasiswa itu mengubah menjadi seperti ini, gitu ya. Gender, male itu jadi satu, female jadi dua, gitu ya. Male satu, gitu ya. Kemudian mereka mengubah itu menjadi seperti ini. Nah, apakah ini diperbolehkan? Ya, tentu tidak ya untuk gender, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk agregat ya. Karena apa? Ya kalau kayak gini kan berarti skala pengukurannya bukan yang ordinal lagi dong, gitu ya. Ini apa skala pengukuran apa yang paling rendah lah ya. Saya lupa yang paling rendah itu apa. Ini boleh teman-teman review lagi. Kalau kayak gini berarti kan female 2, male 1. Berarti 2 lebih dari 1 dong. Ya. Jadi ini makna aja. Jadi ini mengubah makna jadinya. Ya, bukan cuma mengubah nilai tapi mengubah makna. Jadi kalau female jadi 2, male menjadi 1, berarti female lebih dari male dong gitu ya. Nah, ini salah besar ya. Karena gender, warna,
terus pekerjaan dan lain-lain itu adalah bentuk data yang paling sederhana sehingga dia hanya bisa dibedakan dan dia tidak bisa dibandingkan kecuali yang rasio yang paling tinggi ya, yang tipenya numerik. Nah, itu bisa semua ya, operasi apapun bisa diperlakukan di situ. Nah, yang paling benar adalah kita ubah menjadi binary encoding. Berarti di sini ada gender male, ya gender male, dan ini ada gender female. Ya, apakah diisi semua? Enggak ya, karena binary encoding itu adalah 0 dan 1 saja. Berarti kalau yang pertama ini adalah male, berarti male-nya 1, female-nya 0 gitu ya. Salah satunya pasti ada yang 1, ada yang 0. Nggak mungkin dua-duanya 1 dan dua-duanya 0 ya, karena binary encoding. Kalau female berarti male-nya 0, female-nya 1. Ini berarti 1, 0. Ini adalah 1, 0 ya. Nah, kalau ini baru benar ya, itu teknik yang kita sebut sebagai binary encoding untuk mentransformasikan suatu agregat data kalau misalnya skala pengukurannya itu yang paling rendah ya. Saya lupa yang paling rendah itu apa ya. Nanti bisa teman-teman cek. Oke, lalu yang berikutnya adalah generalisasi. Nah, generalisasi ini mengganti suatu level data yang rendah menjadi lebih tinggi. Kalau kita ingin mentransformasikan dengan menggunakan generalisasi ini, maka kita harus lihat data yang kita miliki dulu. Misalnya, dan itu tujuannya ya. Misalnya saya ingin memprediksi kasus COVID-19 di Jawa Barat, misalnya. Nah, nanti kan di dalam atribut itu kan ada atribut desa, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya. Nah, nanti data yang tadinya kota Cimahi itu dinaikkan ke dalam bentuk yang lebih umum, yaitu Jawa Barat. Nanti KBB menjadi Jawa Barat, Bandung menjadi Jawa Barat, dan seterusnya. Jadi semua itu adalah Jawa Barat, gitu ya. Karena memang kita akan merubah bentuk itu menjadi level yang lebih tinggi, ya. Ya, lebih tinggi mana? Jawa Barat atau Cimahi? Ya, tentunya lebih tinggi Jawa Barat, ya, secara hierarki. Nah, atau kita bisa mengubah menggunakan suatu metode. Nah, tadi saya contohkan kalau misalnya ada gambar, ya secara pixel, pixel diturunkan menjadi nilai RGB, misalnya panjangnya 8 bit, maka nanti R-nya berapa, dari 0 sampai 255, G-nya berapa, dari 0 sampai 255, dan dari B-nya dari berapa sampai 255. Dan ini biasanya ada di mata kuliah grafika dan citra gitu ya, kalau datanya adalah gambar. Nah, kalau datanya adalah sinyal gimana? Itu kita bisa gunakan metode wavelet gitu ya. Nah, ini biasanya dieksekusi di mata kuliah yang ada pada KBK AIG. Nah, generalisasi itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan kalau kita punya data numerik. Sebenarnya kalau kita punya data numerik itu hierarki yang lebih tinggi itu kita dekatkan ke bentuk kategori gitu ya. Jadi misalnya di sini 0 sampai 17 ini kita ganti sebagai anak-anak. Ya, misalnya 18 sampai 40 ini dewasa misalnya. Terus ada 41 sampai 60. Nah, ini tua misalnya gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau ada data seperti ini usia misalnya. Ini adalah 13 gitu ya. Ini 54, ini 34 misalnya. Maka dia akan bertransformasi menjadi usia 13 itu akan menjadi anak gitu. 54 akan menjadi tua dan 34 akan menjadi dewasa. Nah, ini kalau misalnya kita punya atribut yang bentuknya numerik. Kalau atribut yang bentuknya tadi kategori adalah ya tadi ya. Jadi ada nama jalan, itu level rendahnya kita ganti menjadi nama kota, nama provinsi atau nama negaranya. Menuju level yang lebih tinggi yaitu sudah saya contohkan tadi. Kemudian berikutnya adalah diskritisasi. Ini sebenarnya mirip dengan generalisasi gitu ya. Jadi dia lebih ke konversi dari bentuk data kontinu ke dalam diskrit dan menggunakan interval tertentu. Kalau kita menggunakan aplikasi WK, ini ada yang namanya proses discretization atau diskritisasi yang nanti ada range-nya dan dia akan mengubah menjadi bentuk tertentu seperti yang saya contohkan barusan di generalisasi gitu ya. Jadi misalnya 0 sampai 10 adalah kids gitu ya, 11 sampai 20 adalah youth, lalu 2 sampai 30 adalah adult dan seterusnya itu adalah senior dan lain-lain. Jadi kalau ada usia data 15 itu akan mengubah menjadi youth ya atau youth ya, tuan youth.
Nah, biasanya mengubah discrete menjadi continue ini adalah yang sering dipakai kalau misalnya kita punya atribut yang numerik mau diubah menjadi bentuk kategori, dan algoritma data mining itu adalah tadi decision tree yang memang lebih dominan ke data yang bentuknya kategori. Jadi semua datanya harus data kategori gitu ya. Kemudian ada berikutnya normalisasi. Nah, normalisasi ini terkait dengan nantinya di proses computing ya, atau komputerisasi atau eksekusi pembuatan model tadi menggunakan suatu metode yang akan melakukan proses learning menggunakan komputer. Jadi dia dihitung menggunakan komputer. Nah, normalisasi ini mengubah satu data menjadi bentuk skala yang lebih kecil. Biasanya range-nya adalah 0 sampai 1 atau min 1 sampai dengan 1. Tujuannya itu adalah untuk mempercepat proses eksekusi ya, dan nantinya akan menghasilkan hasil yang lebih baik ya. Karena dengan normalisasi itu dia bisa meningkatkan kompleksitas eksekusi. Misalnya kalau kita tidak normalisasikan data itu hasilnya keluar dalam waktu 1 minggu, namun kalau kita normalisasikan itu bisa keluar dalam 1 hari saja hasilnya, gitu ya. Nah, seperti apa normalisasi itu ada beberapa teknik ya. Sebenarnya banyak tekniknya, tapi di pertemuan ini kita perkenalkan 3 aja. Ada min max, ada z-score, ada penskalaan desimal, gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang paling gampang itu adalah yang penskalaan desimal. Misal saya punya di sini atribut gaji, gitu ya. Di sini ada yang gajinya berapa? 2 juta. Ini ada yang 3.550.000 gitu ya. Kurang. 3.550.033. Nah, gitu ya. Di sini ada 10 juta. 23 misalnya. Di sini 5 juta. Di sini ada yang 1.600.000 misalnya. Nah, gitu ya. Satu lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah nilai yang sangat besar ya. Kalau kita ngomongin 22 juta, misalnya integer nyampe nggak 2 juta? Kayaknya enggak ya, ini long integer ya tipenya ya. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam teknik data mining tentunya akan menjadi perhitungan yang sangat besar. Nah, skala apa, normalisasi yang paling gampang itu menggunakan skala desimal. Jadi di sini kita punya V action ya, itu adalah skala yang ingin diubah tadi. Skala hasil yang nanti akan berubah itu V dibagi 10 pangkat J. J itu nanti adalah integer terkecil sehingga nanti nilai V actionnya itu kurang dari 1. Nah, berarti ini V, ini V, ini V, ini V, ini V. Ini semua dari gaji itu adalah V. Lalu akan berubah menjadi V action gitu ya. Gaji action. Nah, gitu. Nah, agar semua data ini nilainya di bawah dari kurang dari 1, maka yang harus kita lakukan adalah membagi ini gitu ya. Membagi ini dengan skala desimal 10 pangkat J. Nah, J-nya pangkat berapa tuh? Kalau 2 juta berarti dibagi sejuta gitu ya. 10 pangkat 6 berarti ya. Nah, seperti ini. Oh enggak ya. Berarti 10 pangkat 7 ya, karena nilainya harus di bawah 1 gitu ya. Nah, kalau kita lakukan hal seperti ini, nah ini maksimal 1 berarti di sini ya 10 juta. Nah, ini berarti normalisasi yang paling gampang. Ini dan ini bentuknya beda, tapi kan maknanya sama. Dan itu berlaku untuk semua nilai gaji yang ada di sini. Itu yang paling gampang, gitu ya. Lalu kalau cara yang kedua itu adalah dengan cara z-score atau min-max. Kalau min-max itu berarti X bentuk normal adalah dibagi min X min dikurang min X dibagi max X min X dikali new max X dikurang new min X ditambah new min X. Tapi kalau misalnya maksimumnya yang kita inginkan adalah 1 dan minimumnya adalah 0, ini tidak perlu dieksekusi atau tidak perlu dikerjakan persamaan yang ini. Tapi kalau yang kita inginkan misalnya new min-nya adalah 0, tapi new max-nya adalah 3, nah ini baru kita kalikan. Tapi kalau kita inginkan maksimum yang barunya 1 dan 0, minimumnya 0, berarti datanya yang kita inginkan adalah antara 0 dan 1, maka yang kita perlu lakukan adalah hanya ini saja. Ya.
Nah, kalau kita lihat dari data yang ini, maka di sini adalah gaji yang dinormalisasi, gitu ya. Nah, kita gunakan saja persamaan tadi. Berarti kita cari nilai minimumnya dulu di sini ya. Nilai minimumnya berarti 10 juta ya di sini. Nilai maksimumnya 10 juta. 10, tuh 23, 10 juta. Nilai minimumnya berarti 1.600, tuh 600.000, gitu ya. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan aja. Berarti persamaannya adalah X aksennya, yaitu yang ini ya. Terus dikurang min X. Berarti ini kita kurung dulu, gitu ya. Dikurang nilai minimumnya. Nilai minimumnya itu adalah ini, gitu ya. Lalu dibagi dengan, salah, nilai maksimum dikurang nilai minimum. Dibagi dengan nilai maksimum, nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, ini saya kurungkan, dalam kurungkan saja untuk menghindari kesalahan. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, lalu berarti kan ini tidak berubah ya. Ini saya kasih ini aja dulu, dolar. Ini juga tidak berubah, ini dolar juga. Posisinya tidak berubah, gitu ya. Sehingga yang bawahnya ya tinggal tarik aja kalau pakai Excel, nah jadinya seperti ini, gitu ya. Ini adalah nilai yang terbentuk dari minimum maksimum. Ya, kalau nilai Z-score itu atau kita sebut standardization itu misalnya minimum dan maksimum yang tidak diketahui, maka kita bisa gunakan nilai standar deviasi dan min ya untuk menjadi nilai Z-score. Ini contoh yang lain daripada yang tadi disebutkan, gitu ya. Jadi kalau kita punya data ada lama kerja, usia, gaji, kalau menggunakan min-max jadinya seperti itu, dan kalau menggunakan Z-score caranya jadinya seperti itu, gitu ya. Dan ini juga dikerjakan karena memang ada range yang sangat besar. Antara lama bekerja yang cuma di bawah 100, usia juga di bawah 100, tapi gaji bisa 10 juta. Berarti kan range-nya antara 100 sampai 10 juta itu sangat lebar, maka kita harus normalkan. Jadi lama kerja itu maksimalnya 0, minimumnya 1, kebalik ya, minimumnya 0, maksimalnya 1, usia pun begitu, gaji pun begitu. Dan diusahakan memang dalam satu data ini terdiri dari beberapa atribut, kita gunakan semuanya untuk min max atau semuanya menggunakan Z-score. Ya, jadi ingat-ingat ini ya, siapa tahu masuk ke dalam UAS nanti, gitu ya. Nah, apa bedanya sih Z-score dan min max? Itu biasanya kalau min max itu nilai standar deviasinya biasanya lebih kecil daripada Z-score, gitu ya. Dan berarti nilai rata-rata, kalau kita ngomongin standar deviasi, kenapa standar deviasi itu menggunakan nilai min atau nilai rata-rata? Karena memang yang akan dibuat itu adalah kurva yang paling banyak berada di sekitar nilai rata-ratanya. Nah, jadi kalau nilai aktual itu memang lebih banyak di sekitar nilai rata-rata, itu memang berarti sebarannya ada di sekitar situ, gitu ya. Nah, karena seperti itu, kalau kita pakai min max dan outlier kita gagal tangkap, maka biasanya outlier itu tidak tertangani dengan baik, dan biasanya orang itu memang lebih cenderung menggunakan teknik Z-score daripada min max ya. Terus beberapa teknik-teknik yang ada masukannya adalah numerik. Jadi ini normalisasi itu kebanyakan yang datanya adalah numerik, itu biasanya dilakukan teknik normalisasi, gitu ya. Seperti SVM, misalnya Cannier-Steiber, dan lain-lain, jaringan secara tiruan, dan seterusnya itu juga biasanya dipakai. Dan dia ada perhitungan jarak, ya kalau di cluster itu ada K-means, ada K-medoid, ada DB-scan, ada hierarchical cluster, dan lain-lain, itu biasanya data yang diminta itu untuk dianalisa dan membuat model itulah data yang bentuknya numerik. Namun kalau untuk yang kategori biasanya tidak digunakan apa sih namanya ini, transformasi. Lalu yang terakhir itu adalah atribut construction. Ini biasanya adalah atribut yang dipakai sebagai pelengkap, gitu ya. Jadi kita membentuk suatu atribut yang lebih baru untuk memperdalam dimensi. Nah, jadi kalau di sini contohnya misalnya saya punya ada 5 nilai 5 persegi panjang. Jadi ini data tabel persegi panjang. Persegi panjang berarti ada data panjang dan lebar misalnya. Ya, jadi ada nilai panjang dan lebar di sini.
Ada 5 nih persegi panjangnya, ada panjangnya 4, lebarnya 5 gitu ya. Ini terserah aja lah isinya random gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Saya tambahkan nilai baru yaitu keliling. Nah, keliling persegi panjang itu berarti kan 2 kali panjang ya ditambah 2 kali lebar gitu ya. Nah, itu ya. Jadilah seperti ini gitu ya. Terus saya tambahkan lagi luas. Ya, kalau luas itu berarti panjang dikali lebar gitu ya. Untuk persegi panjang. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nilai keliling dan luas itu adalah atribut construction yang kita pakai untuk melengkapi data. Gitu ya. Jadi itu adalah salah satu teknik transformasi data. Dan banyak teknik transformasi data lain terkait dengan 6 hal yang disebutkan ini ya. Ada berbagai macam metode ya. Dan itu bisa teman-teman cari tahu di penelitian-penelitian terbaru atau di buku data mining bisa dilihat gitu ya. Baik, ya, itu saja mungkin pertemuan pada video ke-9 ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.